Bisa berada di sini, terima kasih untuk undangannya, bisa bersaksi. Saya Arwi Bowo, mungkin tadi sudah dapat perkenalan yang luar biasa sampai film dan sinetronnya sudah disebut. Jadi memang saya sudah di dunia entertain itu selama 37 tahun, 38 tahun sekarang tepatnya. Dan dari remaja saya sudah di dunia entertain, berawal dari sebagai seorang fashion model, kemudian foto model, kemudian jadi pemain film, jadi pemain sinetron, sampai sekarang pun masih aktif web series, karena itu yang lagi in saat ini. Dan mungkin juga sebagian dari saudara sudah tahu bahwa saya sudah sering bersaksi kemana-mana, tapi banyak yang tidak tahu bahwa sebetulnya saya ini berasal dari agama mayoritas di Indonesia. Saya bukan lahir sebagai orang Kristen. Ya, namanya orang pindah agama itu sudah wajar ya, banyak yang pindah dari sini pindah ke sana, dari sana pindah ke sini. Tapi yang luar biasa adalah bagaimana Tuhan memanggil saya. Dan itu saya rasa adalah sebuah hal yang layak untuk disaksikan. Pada pagi hari ini saya akan membuktikan pada saudara bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang selalu ingin berkomunikasi dengan kita. Saya akan buktikan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kiranya Engkau yang bekerja pada pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau siapkan hatiku ya Tuhan untuk bisa menjadi berkat, menjadi kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberi pencerahan, kata-kata yang membangkitkan iman kita akan kebesaran-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jadi, pertama kali pertemuan saya dengan Tuhan itu terjadi ketika saya harus membawa saudara ke masa lalu saya. Ketika itu saya masih berusia 10 tahun. Jadi ini sudah 43 tahun yang lalu. Ketika itu saya lahir di Jerman, saya tinggal di sana 10 tahun pertama, dan saya dari lahir udah ikut agama bapak saya. Bapak saya orang Jawa. Kemudian ketika ada di Jerman itu, entah kenapa pada saat itu satu kelas diajak ke gereja Katolik setempat. Di kelas saya itu ada 3 anak yang Muslim. Ada saya satu dari Indonesia, ada satu orang Spanyol, satu orang Turki. Kita dikasih pilihan mau tinggal di sekolah atau mau ikut dengan rombongan teman-teman kelas ke gereja. Jalan kaki kira-kira 15 menit. Kita pilih untuk ikut. Karena pengen main-main, pengen bersama-sama, ya kan, jalan-jalan. Sampai di gedung gereja, yang lain semuanya di depan, kita bertiga di belakang. Yang lain ikutin upacara, kita bertiga ngobrol. Tapi begitu saya ngelihat semuanya pada ngantri ke depan, saya ikut ngantri. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya cuma ngelihat, oh pastornya membagikan sesuatu. Jadi saya ikut ngantri ke depan. Saya tidak mengerti apa yang terjadi saat itu sedang mereka melakukan komuni, perjamuan kudus. Bagi orang Katolik itu kan yang boleh ikut hanya orang Katolik saja kan. Ini saya anak Muslim, saya ikutan. Mungkin pastornya juga nggak tahu. Jadi saya ngantri ke depan, saya dapat kerupuk, dapat sirupnya, saya kembali ke belakang. Tapi entah kenapa, hati saya tergerak untuk mengikuti doa pastornya. Saya ikut makan rotinya, minum anggurnya, dan saya ikut berdoa. Dan saudara, ketika saya selesai berdoa, ini bocah kecil usia 10 tahun, ada satu rasa damai sejahtera yang luar biasa yang belum pernah saya rasakan.
Saat saya membuka mata, saya melihat langit-langit gereja, itu seperti terang benderang. Dan ada satu suara yang kebapak-bapaan bilang sama saya, Ich bin dein Gott und ich hab dich sehr lieb. Saya adalah Tuhan dan saya sangat mengasihi kamu. Siapa saya? Di Jerman saya itu dianggap pendatang karena kulit saya tidak seputih mereka. Di sini saya dibilang bule karena lebih putih dari. Jadi saya tuh nggak pernah bisa masuk kemanapun juga, ya. Tapi saudara tahu kan kalau di Jerman itu masih banyak orang yang rasis, apalagi tahun 80 ya. Dan di situ saya itu tidak dianggap. Kita cuma sekedar pendatang aja. Mungkin manusia tidak menganggap kita, tapi di mata Tuhan ternyata kita semua sangat berharga. Amin. Itu pengalaman pertama. Tuhan yang memperkenalkan diri kepada aku. Sayangnya, karena orang tua saya juga bukan orang yang religius, bapak saya juga Islamnya KTP, ibu saya juga Kristennya KTP, akhirnya kejadian yang luar biasa itu terlewat begitu saja. Kejadian yang kedua, ini sudah 17 tahun kemudian, kita sudah pindah ke Indonesia, saya sudah sukses di dunia entertain, tapi saya juga belum terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya masih agama mayoritas, dan ketika saya lagi sukses, saya juga menikmati semua kenikmatan duniawi, dosa-dosa yang ditawarkan oleh dunia. Dan di saat itu, waktu itu saya usia 27 tahun, saya lagi tidur di apartemen saya tinggal sendirian. Pukul 3 pagi, sesuatu membangunkan saya. Saya bingung, ini kenapa saya kok bisa bangun jam 3 pagi? Harusnya tidur nyenyak. Dan pada saat itu, ada suatu suara dengan penuh otoritas berkata, Amsal 1 ayat 7. Saya nggak pernah mendengar kata Amsal sebelumnya, jadi saya nggak tahu Amsal itu apa. Sambil bingung, saya tarik selimut, saya tidur lagi. Pagi-pagi saya bangun, diingatkan lagi, Amsal 1 ayat 7. Karena ada pasalnya, ada ayatnya, kita juga nggak bego-bego amat, ya kan? Kita tahu ini pasti ada di Alkitab nih. Kebetulan saya pernah diberikan Alkitab oleh seorang teman. Saya cari Alkitab itu, saya buka. Hati saya berdebar-debar ketika saya melihat ada kata Amsal di situ. Sebuah kata yang belum pernah saya dengar seumur hidup saya. Apalagi ketika saya baca isinya. Amsal 1 ayat 7 bunyinya seperti ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi Tuhan bilang sama saya, Ari, kamu jangan menjadi orang yang bodoh. Terima hikmat dan didikan yang dari Tuhan. Hikmat dan didikan kita dapatnya dari mana? Dari firman Tuhan. Jadi saya paham Tuhan ingin saya membaca firman Tuhan. Dan di situ akhirnya saya mulai membaca firman Tuhan. Saya mulai mengenal pribadi Yesus Kristus. Dan saya menyadari dosa-dosa saya. Dan di situ saya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Habis itu di apartemen itu saya membuat kelompok tumbuh bersama, KTB atau life group, dan di situ saya belajar dasar-dasar kekristenan sampai akhirnya orang udah mulai mendengar, saya pindah agama jadi orang Kristen, diundang kesaksian, akhirnya saya bersaksi kemana-mana, bahkan udah di Indonesia sampai diundang ke luar negeri segala macam. Dan pada satu saat saya ada teman pendeta saya, pendeta Jonathan Patiasina, dia mengundang saya ke Melbourne. Di situ saya bersaksi dan akhirnya saya kenalan di situ sama salah satu jemaatnya pendeta Jonathan yang kebetulan sepupunya dia adalah teman saya di Jakarta. Jadi saya kenalan sama dia temenin saya di sana dan akhirnya kita menjadi dekat. Ketika dia sudah selesai S2 psikologi, pindah ke Indonesia, kita pacaran, setahun kemudian kita tunangan, setahun kemudian kita menikah, setahun kemudian kita
punya anak pertama, setahun kemudian anak kedua. Kita punya keluarga bahagia, pernikahan yang bahagia, dan itu lumayan berjalan selama 18 tahun. Tapi sayangnya yang namanya pernikahan tidak selamanya sempurna, karena juga dijalankan oleh insan manusia yang tidak sempurna. Amin. Akhirnya karena masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga, kami memutuskan untuk berpisah, untuk bercerai. Saya tidak usah ceritakan detail-detailnya, tapi yang tadinya saya pikir kita mau berpisah baik-baik, ternyata pihak sana punya rencana lain. Bukan saja sudah cukup merasakan pengkhianatan di dalam rumah tangga, tetapi saya juga merasakan yang namanya difitnah, dipermalukan, dihakimi oleh netizen, karena ternyata semuanya itu dibeberkan ke media, jadi menggunakan kekuatan media untuk melawan saya. Dan saya bingung pada awalnya, saya bingung apa yang harus saya lakukan. Kok kenapa beritanya semua negatif? Dan di situ akhirnya saya merasakan yang namanya dihujat, dihakimi oleh netizen, karena saya punya sosmed kan, dan di situ saya dihujat, dihakimi secara luar biasa. Dibilang Kristen yang tidak sungguh-sungguh karena bercerai, dibilang macem-macem, dan di situ akhirnya saya sudah merasa down banget. Saya merasa down karena apa? Karir saya adalah di dunia entertain. Itu yang saya tahu, itu yang saya jago, itu yang saya bisa lakukan. Dan saya masih punya 2 anak yang waktu itu masih SMP. Kalau saya, nama baik saya, image saya dihancurkan seperti itu, bagaimana saya bisa menafkahi anak saya? Bagaimana saya bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat anak saya? Bagi kita, bapak-bapak yang ada di sini, pasti itu kan yang menjadi pemikiran pertama kita. Pasti anak-anak kita, iya kan? Akhirnya di saat saya sudah begitu merasa betul-betul tidak berdaya lagi, saya seperti mau mengucilkan diri. Saya tidak mau ketemu orang-orang. Saya hanya berani ketemu segelintiran orang saja, orang-orang yang memang sudah saya pilih. Karena apa? Di saat kita lagi stres, lagi frustasi, sangat rentan untuk mendengar pendapat-pendapat orang. Dan kita harus jaga jangan sampai mendengar masukan-masukan yang salah, iya kan? Teman-teman saya, salah satunya Pak Jimmy, yang akhirnya ngajak saya, ayo Ri ke gereja, ayo ikut ke NDC, ikut saya. Awalnya saya tolak, saya enggak deh. Karena apa? Saya pergi ke mall aja, itu saya berasa banget. Begitu orang lihat saya, dia langsung bisik-bisik ke temannya, mereka sambil ketawa ngelirik ke saya. Dan itu semuanya seperti itu. Yang lebih sedih lagi adalah bahwa saya tahu sumber yang membuat fitnahan semua itu adalah orang yang saya nikahi, yang saya cintai, yang saya rawat, yang saya jaga selama 18 tahun. Di saat saya down seperti itu, salah satunya teman saya juga, mungkin saudara kenal, Daniel Mananta, dan ada satu pendeta muda juga, Kocin. Kita bertiga lagi berkumpul dan diajak berdoa sama-sama. Si Daniel ajak saya doa, Ri kita doa yuk. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing, tanpa suara. Selesai berdoa, dia bilang sama saya, Ri, karena emang orangnya tuh cukup peka mendengar suara Tuhan. Dia bilang, Ri, kayaknya Tuhan tuh sampaikan pesan ke aku untuk menyampaikan ke Ari bahwa kamu tuh harus istirahat. Kamu tuh kurang tidur. Kalau kamu kurang tidur, kurang istirahat, nanti takutnya kamu ambil keputusan yang salah. Ini sudah lagi proses perceraian.
Saya hanya bisa tercengang. Karena ternyata saya bilang sama dia, kamu tahu nggak? Ini peneguhan. Karena saat Tuhan bicara sama kamu, Tuhan juga bicara sama aku. Dan Tuhan bilang sama aku, be still, for this is my battle, not yours. Berdiam diri, karena ini peperanganku bukan peperanganmu. Di situ akhirnya saya merasa damai, saya merasa tenang. Dan saya berhenti untuk mencoba mengklarifikasi semua hujatan-hujatan yang diarahkan kepada saya. 2 bulan kemudian majelis hakim memberikan putusannya, dan pengacara saya bilang ini hasilnya sudah keluar dan ini sungguh sesuatu yang nggak masuk akal. Saya bilang, apa keputusannya? Majelis hakim, dan jujur ketuanya, kepala hakimnya itu seorang perempuan. Karena saya sudah dihakimi begitu banyak netizen, termasuk yang seiman sekalipun, saya ketakutan juga, jangan sampai hakimnya ikut terbawa oleh semua berita-berita media-media negatif itu. Tapi puji Tuhan, putusan hakim akhirnya semua permintaan dari pihak sana ditolak, tidak ada satupun yang dikabulkan, dan hak asuh anak diberikan kepada saya. Saya baru kali itu merasa ternyata masih ada keadilan buat saya. Dan ternyata saya tidak harus berbuat apa-apa. Saya tidak perlu membalas, saya tidak perlu ikut memfitnah, ikut cara mereka. Cukup berdiam diri dan berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil. Amin. Saudara, ketika saya mendengar putusan itu, pengacara saya bilang, Ri, ini nggak pernah terjadi loh. Biasanya high profile case seperti ini yang disorot oleh media, pasti hakimnya mencari jalan tengah, gitu ya kan? Tapi entah kenapa bisa terjadi seperti ini, pasti karena kuasa Tuhan. Karena saudara, kalau Tuhan sendiri sudah bilang, kamu cukup berdiam diri saja, biar saya yang berperang, biar saya yang bekerja. Siapa manusia yang bisa melawan? Amin. Saya ingin sampaikan melalui kisah nyata ini, bahwa kita itu menyembah Tuhan yang hidup, yang begitu mengasihi kita. Apapun agama kita, saudara Kristen yang berapi-api atau yang suam-suam kuku, saudara orang yang percaya sama Tuhan, atau bahkan saudara ateis, Tuhan mencintai kita. Bagaimanapun, apapun perilaku kita, Tuhan adalah pencipta. Tuhan yang menciptakan kita dan Dia mencintai kita. Buktinya Dia mencintai saya, padahal saya bukan orang yang sempurna. Saya orang yang banyak melakukan kesalahan, saya orang yang banyak melakukan dosa, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Buktinya saat saya masih kecil di Jerman, bahkan bukan orang Kristen, Tuhan yang memperkenalkan diri kepada saya. Saat saya sudah berada di puncak karir saya, tetapi saya masih manusia yang berdosa, Tuhan yang menegur saya. Dan di saat tahun lalu, saya melakukan sesuatu yang di mata orang Kristen banyak dihujat karena saya bercerai, dan saya banyak dihujat, orang Kristen tidak boleh bercerai, kamu orang Kristen macam apa, kamu tidak menjadi contoh yang baik. Saya bilang, sudahlah, dalam hati saya, mereka tidak tahu apa yang saya lalui, mereka tidak tahu kejadian yang sebenarnya, dan emang saya tidak mau cerita juga. Tapi justru saat orang menolak saya, Tuhan yang membela saya.
Amin. Dan kalau saudara merasa ada sesuatu yang lucu nggak dari kesaksian saya? Ketika di Jerman, ketika saya kecil, Tuhan bicara dengan saya bahasa Jerman. Dia bilang, memperkenalkan diri pada saya pakai bahasa Jerman. Ketika Tuhan memberikan Amsal 1 ayat 7, dia bicara bahasa Indonesia. Ketika kemarin, tahun lalu, proses perceraian, Tuhan bilang be still, dia ngomong bahasa Inggris. Itu artinya apa? Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita dengan segala cara. Dengan cara apa aja, asal kita mau membuka pintu hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Jadi saudara, pesan saya pada pagi hari ini, buka pintu hati saudara, dengarkan Tuhan. Selalu berkomunikasi dua arah. Bagaimana caranya? Kita berkomunikasi kepada Tuhan tentunya dengan berdoa. Dan Tuhan berkomunikasi kepada kita dengan membaca firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan ke saya semuanya ternyata ada di dalam firman Tuhan. Dan saudara mau tahu, ketika tahun lalu itu ketok palunya bulan Oktober, ketika itu saya masih merasa bahwa itu adalah akhir daripada karir saya karena sudah dirusak oleh pihak sana, berusaha dirusak oleh pihak sana. Usia saya 53 tahun, saya udah ngalamin banyak hal. Tapi itu merupakan titik terendah dalam hidup saya. Karena saya anggap itu juga sebagai kegagalan pribadi saya. Tidak bisa mempertahankan sebuah pernikahan. Tapi ternyata hanya butuh 8 bulan, saat ini saya penuh kedamaian, saya penuh sukacita, saya berterima kasih pada Tuhan. Saya masih bisa berdiri di sini, bisa bersaksi, bisa berkumpul dengan saudara, dan bersaksi akan kebesaran Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih.